Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan, dan juga yang paling besar dari itu adalah nikmat keimanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam majlis pada pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama ini kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ustadz Abdul Rahim Ba'asyir selaku penasehat Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yang kami hormati pula Ustadz Sanif Ali Syahbana selaku anggota Dewan Majelis Kiai. Yang kami hormati Ustadz Taufik Abdullah selaku anggota Dewan Majelis Kiai, dan yang kami hormati Ustadz Nur Fajriansyah selaku Direktur Pendidikan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, dan yang kami hormati Ustadz Abdul Rahim Sarjuman selaku Mudir Madrasah Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, dan yang kami hormati pula Ustadz Aditiyas Fathunur Rahman selaku Mudir Kutab Salman Al-Farisi, dan juga seluruh jajaran asatidzah wal ustadzat yang hadir pada kesempatan kali ini, dan juga para hadirin wal hadirat, wali santri dan juga wali santriwati Pondok Pesantren Salman Al-Farisi yang kami muliakan serta kami banggakan. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan juga mohon maaf atas keterlambatan kami selaku panitia dan juga asatidzah, dikarenakan ada salah satu bapak dari Ustadz Dimas, Ustadz Salman Al-Farisi yang meninggal dunia, dan juga kita terlambat dikarenakan menunggu para hadirin wali santri maupun wali santriwati yang belum datang dikarenakan jumlahnya masih sedikit. Kemudian saya Farid Ahmad Mustafa mohon izin untuk membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua tilawatul Quran, acara yang ketiga materi inti mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Dewan Majelis Kiai, acara yang keempat pengumuman, dan acara yang kelima adalah penutupan. Baik, para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Haidar Noval Pradipta. Sebelumnya kami perkenalkan, Ananda Haidar Noval Pradipta ini adalah santri tahun pertama, santri baru, umurnya 12 tahun, berasal dari Karanganyar. Kepada Ananda Haidar Noval Pradipta kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna
الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi Allah menambahkan keberkahan serta menurunkan rahmatnya pada acara kita pada pagi hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah maupun acara inti yang kita tunggu-tunggu, yang akan disampaikan oleh Dewan Majelis Kiai, dan yang akan menyampaikan pertama adalah beliau Ustadz Abdul Rahim Ba'asyir selaku Ketua Dewan Majelis Kiai. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sebelum saya masuk pada sambutan saya terhadap apa yang nanti akan kita kaji, kita ucapkan dahulu takziah kita kepada keluarga Ustadz Dimas, yaitu ayah beliau yang hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekitar jam berapa tadi? Jam 2:30 tadi. Memang kemarin beliau sakit dan kemudian qadarallahu ma syafa'al, ya hari ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tadi sudah disampaikan agak sedikit terlambat karena keluarga besar pesantren sedang menyiapkan juga untuk beliau untuk pengurusan jenazah dan sebagainya. Kita doakan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima arwah beliau dan kemudian menjadikan beliau ditempatkan tempat yang mulia dan mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para wali-wali dan para tulab, para keluarga besar Ma'had Salman Al-Farisi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengizinkan kita untuk bisa berkumpul kembali di tempat ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang selalu membawa dan mengantarkan kita kepada kebaikan, bersilaturahmi di antara kita semuanya, dan juga menjadi ajang untuk kita saling mengisi, saling menyatukan visi kita di dalam mendidik generasi ya, yang berikutnya, yaitu anak-anak kita semuanya. Semoga upaya ini juga membawa kebaikan buat perkembangan dinul Islam di negeri kita, karena apapun yang kita lakukan ya, sekarang ini baik itu di dunia pendidikan, di dunia dakwah, atau di dunia apapun yang kita libatkan, maka hendaknya jangan sampai kita tidak ikut di dalam berperan untuk iqamatuddin, tidak ikut dalam peran kita untuk menegakkan dinul Islam. Bapak-bapak atau ibu-ibu yang mendidik anaknya supaya terdidik dengan Islam, supaya terdidik dengan Al-Quran, supaya terdidik dengan sunnah Rasulullah SAW, pilihan itu adalah merupakan bagian dari pilihan supaya dinul Islam itu tegak. Nah, tinggal bagaimana kesungguhan kita di dalam melaksanakan pendidikan ini, memastikan benar supaya betul-betul pendidikan yang kita jalankan, kita berikan pada anak-anak itu betul-betul merupakan pendidikan yang benar, yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para salafus saleh, supaya betul-betul hasilnya juga bisa menghasilkan yang terbaik. Dan ini semua adalah ikhtiar, selebihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukannya ya. Oleh karena itu, kenapa majelis ini kemudian diadakan, dan kalau hari-hari ini mungkin kita masih terus membahas seputar masalah mulazamah, dan memang nanti hari ini insyaallah nanti Ustaz Hanif akan lebih memaparkan lebih detail lagi tentang konsep mulazamah yang lebih mendalam lagi dari apa yang sebelum ini kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti hari ini bisa selesai tahap ini, kemudian nanti bulan depan juga nanti akan ada kelanjutan berikutnya, materi yang akan disampaikan juga lebih mendalam lagi. Harapan kita supaya baik itu para wali maupun santri juga, malah kita juga mulai hari ini kita libatkan untuk ikut bersama-sama di sini dan ikut mendengarkan, dalam rangka supaya mereka juga ikut memahami ini kemana arahnya. Karena kita sebagaimana yang kita tahu di masyarakat kita sekarang ini, konsep pendidikan mulazamah ini belum begitu dikenal. Masih banyak yang belum memahaminya, atau hanya sekadar memahami dengan kata saja, tetapi hakikatnya bagaimana kadang masih punya satu kata tetapi pemahaman yang multi tafsir gitu ya, multi pemahaman. Nah, kita di sini yang ada di Ma'had ini kalau tidak menyatukan visinya, tidak menyatukan pemahamannya, kita khawatir kalau nanti terjadi perbedaan paham gitu ya, terkait dengan masalah konsep mulazamah itu apa, bagaimana dan sebagainya. Oleh karena itu kami melihat bahwasanya ini menjadi penting, dan kami mencoba untuk kemudian bagaimana nih kita bisa memberikan
materi pemahaman ini lebih dalam lagi dengan singkatnya waktu yang ada ya untuk kita bertemu dengan para wali dan juga komunikasi kita dengan para wali, karena materi-materi seperti ini nggak mungkin disampaikan melalui grup WhatsApp ya, melalui grup-grup kita yang hanya berkomunikasi menggunakan tulisan, itu nggak akan maksimal nanti. Oleh karena itu penting untuk majelis begini dan juga silaturahmi di antara kita juga supaya hidup semuanya ya. Ya, yang jelas ini adalah merupakan bagian dari ikhtiar untuk mengarah kepada tujuan mulia tersebut, sehingga mudah-mudahan kegiatan ini menjadi kegiatan yang penuh dengan kebaikan pula dan menjadi kegiatan yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak sekalian, para asatidz rahimakumullah, kita berharap ya dari majelis ini khususnya ya buat para wali yang belum bisa ikut hadir ya di sini dan mengikuti melalui streaming ya, ini sengaja di streamingkan untuk memudahkan para wali yang tidak bisa ikut hadir. Kami harapkan benar-benar bisa mengikuti dengan seksama. Insya Allah waktunya tidak panjang ya, paling ya insya Allah waktunya tidak panjang, tinggal menyediakan waktu mungkin 1 jam atau 1,5 jam untuk mengikuti terus kegiatan ini pada setiap Ahad pertama ya, di rumah maupun yang bisa hadir ke sini akan lebih baik. Mungkin yang luar kota yang jauh tentunya tidak mudah ya untuk sampai ke tempat ini, dan kami sangat memahami situasi itu, tetapi kami tetap menginginkan siapapun para wali ini untuk tetap ya mengikuti kegiatan ini dengan seksama supaya kita ini bisa berjalan seiring nantinya gitu di dalam perjalanan kita, di dalam mendidik anak-anak kita, dan sekali lagi bahwa kita mendidik mereka ini dalam rangka menjadi bagian daripada upaya kita untuk beriqamatuddin, karena dinul Islam ini setelah kita nanti yang melanjutkan melaksanakannya, menjalankannya di negeri kita ini siapa kalau bukan mereka-mereka, anak-anak kita. Tentu kita juga ingin anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, tumbuh menjadi anak-anak yang baik, yang akan menjadi tabungan akhirat kita juga gitu. Bagi para wali-wali semuanya berharapnya demikian ya. Kita ingin mereka menjadi anak-anak yang betul-betul terdidik dengan baik, akhlaknya, akidahnya, ilmunya juga ya. Bahkan kita inginnya mereka menjadi orang-orang yang nantinya akan membawa sinar-sinar ilmu Islam. Walaupun yang namanya ilmu itu rezeki ya, berapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya sudah itu yang diberikan. Tetapi namanya orang nyari rezeki itu kan juga harus berusaha, kan begitu. Jadi yang thalabul ilmi, yang belajar ya harus berusaha untuk supaya dapat rezeki banyak. Walaupun rezeki itu nanti sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu dapat berapa, tapi yang jelas Allah memerintahkan kepada kita untuk terus berikhtiar, berusaha, dan ini menjadi bagian daripada ikhtiar tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memudahkan upaya kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mungkin itu saja ya, kesempatan ini saya hanya memberikan muqaddimah karena tema utamanya nanti kami minta kepada Ustadz Sanif untuk menyampaikan, dan mudah-mudahan dari pemaparan hari ini nanti insya Allah Ustadz Sanif bisa menambah wawasan kita bersama terkait pembelajaran konsep mulazamah ini, dan meningkatkan pula semangat kita di dalam menjalaninya ya, meningkatkan juga thiqah dan kepercayaan kita terhadap konsep ini. Kalau kami sudah yakin sekali bahwa inilah konsep pembelajaran terbaik untuk mendidik anak-anak kita ya, di dalam rangka upaya menghasilkan generasi-generasi yang mereka itu memiliki adab, memiliki akhlak, dan memiliki ilmu ya ke depan itu. Kami yakin sekali ini konsepnya. Tinggal kalau ada kekurangan di sana sini dalam pelaksanaan, mungkin kekurangan itu bisa terjadi karena kekurangan kami para pendidik-pendidiknya, yang ini juga akan terus kita evaluasi dan kita perbaiki ya. Kan kalau konsepnya insya Allah sudah menjadi konsep yang kita yakin sekali inilah yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah meridhai. Sekali lagi mungkin hanya ini saja sebagai muqaddimah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Abdul Rahim Ba'asyir yang telah menyampaikan materi. Kemudian materi selanjutnya
akan disampaikan oleh beliau Ustadz Sanif Ali Syahbana, dan judul materi yang akan disampaikan adalah jenjang ilmu dalam pembelajaran konsep mulazamah. Mari kita simak bersama penyampaian dari beliau. Kepada beliau Ustadz Sanif Ali Syahbana kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala an yaj'ala jam'ana hadza jam'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la yaj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruman. Allahumma amin. Kami hormati Dewan Pembina dan Majelis Kiai Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Al-Ustadz Abdurrahim Bashir, Ustadz Taufik Abdullah, Direktur Pesantren, Ustadz Nur Fajriansyah, Mudir Madrasah, Al-Ustadz Abdurrahim Sarjuman, Mudir Kutab Salman Al-Farisi, Ustadz Aditiyas Fathun Nur Rahman, dan juga segenap asatidzah, murabi, pendidik di Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tak lupa juga Ketua Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Bapak Wawan atau Bapak Hendi Kurniawan yang kami muliakan, serta segenap wali, abah dan ummahat yang hadir di majelis ini atau yang menyimak via streaming, ya. Ada yang di Komplek Putri, juga ada yang mungkin masih di perjalanan atau ada yang menyimak di rumah. Rahimakumullah wa hafidhakumullah wa ra'akum, juga para santri kita dan santriwati yang kita banggakan. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan, pertemuan kedua setelah bulan kemarin. Alhamdulillah perdana bisa terlaksana dengan baik, dengan lancar, tanpa halangan apapun. Dan di pertemuan kedua ini alhamdulillah juga bisa terlaksana, jamnya lebih dimajukan, dan semoga bisa lebih maksimal, meskipun tadi ada keterlambatan, ya, baik dari hadirin para wali, juga karena musibah yang menimpa salah satu guru kita, Al-Ustadz Dimas Samudra, bapak beliau, Bapak Jamil Hashim, ya, meninggal jam 2.30 semalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah beliau, menggugurkan dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Allahumma amin. Para abak dan ummahat yang dirahmati Allah, kenapa materi mulazamah ini masih kami angkat di majelis ini? Karena memang pemahaman kita terhadap konsep ini menjadi hal yang sangat urgen di tengah-tengah krisis pendidikan, ya, di tengah-tengah krisis pendidikan dan juga krisis moral dan adab yang sedang dihadapi umat Islam secara umum. Tambah lagi bahwa Yayasan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, sebagaimana dikukuhkan di pertemuan lalu, telah memilih konsep ini, telah memilih konsep mulazamah sebagai sebuah dasar pelaksanaan pendidikan, ya, memilih konsep mulazamah sebagai dasar pelaksanaan pendidikan, sehingga acuan dalam mendidik itu akan dikembalikan kepada pondasi ini. Kalau seandainya ada wali yang memiliki saran, memiliki masukan, ya, itu sebetulnya insya Allah kita yakini sebagai kebaikan, tapi akan kita lihat apakah saran masukan itu sejalan juga dengan proses pembelajaran dengan konsep mulazamah.
Yang ini sebagaimana kami sampaikan juga di pertemuan lalu, bukan konsep baru, bukan sesuatu yang ditemukan atau istilahnya otak-atik gatuknya guru-guru di Salman, bukan. Tapi merupakan konsep klasik yang sudah lama turun-temurun, buku-bukunya, literasinya juga ada, ya, termasuk pelaku sejarah yang artinya menjalankan pendidikan ini dari generasi ke generasi sampai sekarang masih ada, ya, baik di negeri kita di Indonesia atau di negara-negara lain. Dan ini konsep yang insya Allah universal. Jadi kalau bicara tentang mulazamah ini ya nanti kita dimanapun, mau di Saudi, mau di Yaman, mau di Mesir, ya, para ulama, para penuntut ilmu akan paham konsep ini, nyambung langsung. Ya, sebelumnya mohon maaf, wali yang di sisi utara, ya, atau di sebelah kanan masjid, mungkin mohon kesediaannya untuk berpindah ke sini karena nanti dengan hadirnya ini masih banyak wali-wali lain yang masih hadir. Nah, jadi monggo pindah ke sebelah sini, Pak. Monggo yang ada di sisi kanan untuk berpindah ke sisi kiri. Nggih, barakallahu fikum. Nggih, monggo mboten sah sungkan. Ya. Nggih, monggo. Baik, lanjut kepada materi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka mulazamah yang sebetulnya adalah konsep universal dan konsep klasik, ya, turun temurun dijalankan. Ini mulai kabur, mulai tidak familiar dan tidak dikenal oleh kebanyakan masyarakat muslimin di zaman kita sekarang. Ya, salah satu faktor pengaruhnya adalah adanya penjajahan yang masuk ke negeri-negeri Islam, kemudian memaksakan konsep pendidikan ala mereka. Ya, disitulah kemudian mulai ada pergeseran, ya, pergeseran pondasi pendidikan itu dari mulazamah kepada konsep yang lain. Ya, tentu di sini semuanya adalah takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat, ya, dengan segala plus minusnya. Nah, ketika di era modern ini muncul kekhawatiran dan muncul keresahan terkait kualitas pendidikan, maka tidak ada salahnya kita mencoba untuk mengulang dan melihat sejarah ke belakang, bagaimana umat Islam ini dulu jaya, bagaimana ilmu Islam itu bisa tetap eksis sampai kepada masa kita sekarang. Ya, akan kita dapati bahwa jawabannya, rahasianya adalah konsep pendidikan yang dibangun. Untuk itu mohon izin untuk kami menyampaikan susunan materi yang kami coba persingkat, ya, untuk mengantarkan kita semua kepada pemahaman konsep mulazamah ini secara global sebagai pendasaran, dan semoga ke depan akan ada pembahasan-pembahasan khusus terkait dengan detail-detail dari setiap proses, setiap sistem yang insya Allah akan kita bahas rutin setiap kajian bulanan, yaitu Ahad pertama. Para abah dan ummahat yang dirahmati oleh Allah, kami memulai dulu mulazamah ini sebagaimana mungkin tayangan yang ada di depan, ya, konsep pembelajaran salafus soleh, yaitu metode mulazamah. Kalau ditanya metode mulazamah itu metodenya siapa? Ya, salafus soleh. Dari sejak dulu sahabat belajar ke Nabi, kemudian mereka mengajarkan ke generasi seterusnya sampai 14 abad, ya, berjalan proses pembelajaran itu adalah dengan metode mulazamah. Ya,
definisinya atau sebelum kepada definisi mulazamah, perlu kami sampaikan bahwa pendidikan itu memiliki rukun. Nah, rukun itu semacam tiang-tiang, pilar-pilar yang menegakkan, ya, menegakkan pendidikan. Kalau ada rukun itu maka pendidikan tegak. Kalau tidak ada rukun itu pendidikan tidak bisa tegak. Sama kayak rukun Islam ada 5, ya, rukun sholat, rukun toharoh itu kita akan dapati di semua ibadah-ibadah yang kita kerjakan ada rukunnya. Nah, pendidikan juga sama, memiliki rukun. Rukunnya ini kami ringkaskan jadi 3, meskipun ada sebagian yang menyebutkan 5, ya, ada yang menyebutkan 4. Kami ringkaskan jadi 3 karena ini yang paling pokok. Yang pertama adalah guru, kemudian yang kedua murid, dan yang ketiga adalah konsep. Konsep itu menyangkut materi dan metodologi, materi yang diajarkan dan metodologi pengajarannya, itulah konsep, ya. Jadi dari 3 rukun pendidikan ini, maka pendidikan bisa berjalan. Kalau fasilitas itu tidak masuk rukun, ya, fasilitas itu tidak masuk rukun, karena pendidikan dalam fasilitas dan kondisi yang sesederhana mungkin bisa dijalankan. Ya. Dulu Rasulullah SAW ngajar para sahabat itu dengan fasilitas yang sangat terbatas. Kertas belum ada, pena masih terbatas juga, ya. Dulu para sahabat itu ya nulis ayat, ya, ayat Al-Quran yang turun itu kadang di pelepah kurma, kadang ditulis di kulit binatang yang disamak, kadang ada yang ditulis juga di batu, ya. Itu dulu sangat terbatas sekali, nggak seperti sekarang, ya. Juga dari sisi fasilitas lokal, ya, belajarnya di Masjid Nabawi yang masih beralaskan pasir, ya, atapnya juga masih dari pelepah kurma yang disusun, ya, sangat sederhana sekali, ya. Disinilah kita melihat bahwa kualitas pendidikan itu ya fokusnya ke rukun ini. Hal-hal yang bukan jadi rukun itu sebetulnya tidak begitu besar mempengaruhi kualitas pendidikan. Mohon maaf, sebagus apapun kelas pembelajaran, dengan teknologi sehebat apapun, dengan proyektor, dengan LCD, dengan macam-macam, setiap muridnya pegang laptop semuanya, apakah menjamin itu kualitas pendidikannya mesti bagus? Nah, itu nggak menjamin. Kembalinya ya ke kualitas rukun, gurunya bagus enggak, muridnya bagus enggak, konsepnya bagus apa enggak, gitu. Nah, inilah kenapa saya sampaikan di awal 3 rukun pendidikan ini harus jadi konsentrasi paling pokok kita. Nanti akan mengarahkan kita kepada konsep mulazamah, karena mulazamah itu nanti kembali kepada rukun yang ke-3 tadi. Nanti rukun guru ada pembahasannya sendiri, rukun murid ada pembahasannya sendiri, dan seterusnya. Nah, kemudian kita masuk ke definisi mulazamah. Apa itu mulazamah? Berasal dari kata lazama yulazimu mulazamatan, ya, yang secara arti bahasanya kalau kita terjemahkan adalah membersamai, ya. Lazama yulazimu itu membersamai, atau juga diartikan adalah proses belajar seorang murid dengan membersamai gurunya selama jangka waktu tertentu. Ya, jadi di sini ketemu korelasi dan ketersambungan antara rukun pendidikan dengan mulazamah tadi. Ya, di rukun pendidikan kami sampaikan kan ada guru, ada murid. Ya, sehingga nggak mungkin murid itu dapat ilmu tanpa menggunakan guru, tanpa menemui guru, itu nggak mungkin. Maka dalam Islam itu kita nggak merekomendasikan orang kok belajar otodidak. Ini urusan agama, nggak bisa otodidak. Ya, bahaya nanti kalau belajarnya otodidak, otak-atik gatuk sendiri, ya.
Karena nanti di situ akan banyak kesalahannya. Sebagaimana dikatakan para ulama, man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsaru min shawabihi. Barang siapa yang gurunya itu ya kitabnya sendiri, maka kesalahannya akan lebih banyak dari benarnya. Nah, jadi mulazamah itu betul-betul sentralisasi peran guru dalam mendidik. Ya, sentralisasi peran guru. Nah, nanti ini terkait baik dari sisi keilmuan atau adab, ya, baik keilmuan atau adab. Insya Allah nanti kita bedah terkait bagaimana sih dulu proses para salafus soleh itu bermulazamah, itu nanti akan ada serinya khusus insya Allah. Kemudian selanjutnya di sini disebutkan kan selama jangka waktu tertentu. Bisa nggak disebut mulazamah kalau talaki sama gurunya itu cuman 1 hari, 2 hari? Apakah sudah bisa disebut mulazamah? Bisa. Bahkan hanya sekedar 1 jam, 2 jam. Pokoknya secara makna bahasa ketika murid ketemu guru dan belajar itu sudah disebut mulazamah. Tapi kalau bicara ideal, maka tidak mungkin ilmu yang begitu besar, yang begitu banyak dimiliki oleh guru ini, ya, dikuasai oleh murid hanya dalam waktu singkat. Semakin lama, semakin murid ini mulazamahnya itu panjang dengan gurunya, maka ilmunya akan semakin banyak. Dan itulah contoh yang perlihatkan oleh salafus soleh. Kalau bermulazamah itu lama mereka. Yang masih ingat penyampaian Syekh Labib ya mungkin beberapa waktu lalu, ya, bagaimana beliau menukil kisah salafus soleh yang 15 tahun, 25 tahun bermulazamah. Baik. Kemudian makna lain ya dari mulazamah ini, kemudian mulazamah lebih dikenal sebagai konsep pembelajaran salafus soleh dalam memahami ilmu agama. Di era sekarang ini, ya, kalau ada orang nyebut konsep mulazamah, nah, itu langsung dia mesti akan lawanan atau berkontradiksi dengan konsep pendidikan modern. Ya. Orang langsung ketika disebut mulazamah itu langsung, oh ini metode klasik gitu. Ya. Kalau mungkin lebih udik lagi kita sebut metode tradisional. Ya, metode tradisional dalam belajar. Makanya kita nisbatkannya kepada salafus soleh. Karena memang ya benar kalau disebut tradisional, ya tradisi dari dulu turun temurun. Kalau disebut klasik, iya klasik itu kan lama ya maksudnya. Bukan klasik itu artinya kelas, bukan. Klasik itu artinya lama, sudah, oh lama ini metode yang dulu banget. Iya benar. Justru semakin tradisionalnya, semakin klasiknya itu menandakan kalau metode ini mujarab. Mujarab itu kalau bahasa Indonesia jadi mujarab, itu dari bahasa Arab. Ya. Mujarab itu dari bahasa Arab, dari mujarab. Mujarab itu udah teruji. Gitu nggih. Oh, obat ini mujarab itu maksudnya apa? Teruji, kalau manjur dia itu. Nah, kenapa kita kok senang dengan hal-hal yang baru yang belum ada tes ujinya? Ya. Orang senang kadang bereksperimen, pengennya nyoba yang baru. Ya, kalau coba-cobanya di dalam urusan dunia sih yos, masih ada bolehnya, masih dimaklumin lah. Efeknya hanya duniawi saja. Tapi kalau coba-cobanya urusan din, nah ini. Maka langkah lebih baik kita memilih konsep yang mujarab, nah, sudah teruji. Baik, selanjutnya kita masuk kepada pembagian ilmu. Nah, karena kalau nanti masuk ke konsep, kita kan harus paham dulu sebetulnya yang dipelajari dalam mulazamah itu apa sih? Ya, mulazamah itu untuk belajar apa? Nanti ada istilah juga mulazamah matematika, mulazamah fisika, apa juga begitu? Atau bagaimana ini mulazamah kimia gitu. Mulazamah IT. Nah, mulazamah itu pada dasarnya digunakan untuk belajar ulum syar'i. Kalau ternyata nanti ada beberapa ilmu dunia
ya, yang memang ternyata dengan mulazamah itu akan lebih maksimal, lah itu lebih bagus otomatis. Ya, meskipun tidak menafikan di dalam ilmu-ilmu duniawi yang mungkin bisa didapat tanpa dengan proses mulazamah yang maksimal. Contoh, ilmu bahasa sekedar untuk kemahiran ngomong, ya, itu bisa kita nggak lewat guru, tidak lewat talaki secara langsung, cuman dengerin percakapan orang, kemudian kita tampung. Besoknya udah fasih ngomong bahasa Inggris, fasih ngomong bahasa Prancis. Ya. Atau orang sekarang IT, ya, belajar desain grafis. Ada yang dia modalnya ya otak-atik aja, nyoba-nyoba gitu ya, nyoba ada aplikasi tertentu dicoba, oh ternyata ini fungsinya begini, ini fungsinya begini. Dengan bakat yang dimiliki mungkin dengan otodidak atau dengan proses dia sekedar baca buku, dia bisa menguasai. Itu kalau kita berbicara urusan ilmu dunia. Maka pembagian ilmu yang akan kami sampaikan di sini adalah terkait dengan ilmu din. Yang itu wajib hukumnya. Anak-anak kita itu belajar, seluruh umat Islam diwajibkan untuk belajar. Itu bukan belajar ilmu umum, belajar ilmu din. Ya, sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin, itu tolabul ilmi apa? Ulumuddin, ilmu yang mengantarkan kita kepada akhirat. Kalau ilmu-ilmu dunia itu nggak wajib dipelajarinya, ya. Kecuali nanti beberapa ilmu yang dia bisa bermanfaat buat orang lain. Nah itu pun namanya wajibnya bukan fardu ain, tapi wajibnya fardu kifayah. Contohnya kayak ilmu kedokteran, itu hukum mempelajarinya fardu kifayah. Kalau sudah ada yang belajar, yang lain gugur. Ya, itu terkait pembahasan pembagian ilmu dari sisi apa? Status kedudukannya secara hukum, apakah wajib ain atau wajib kifayah atau sunnah muakkadah atau apa, itu nanti ada pembagiannya masing-masing. Dan yang akan kita bicarakan di sini adalah ilmu din dibagi menjadi dua, yaitu ilmu tujuan atau disebut sebagai ilmu ghayah, ilmu yang dituju. Artinya ini kenapa kita belajar berbagai macam disiplin ilmu itu, ya untuk dapat ilmu ini. Makanya disebut ilmu tujuan. Ya. Kemudian yang kedua disebut ilmu alat. Nah, alat itu karena dia adalah merupakan wasilah. Ya, merupakan sarana. Dengan ilmu itu maka kita akan dapat ilmu tujuan. Itu. Pembagiannya dibagi jadi dua ini. Umumnya dari materi ilmu tujuan itu adalah ilmu yang bisa kita kerjakan, kita amalkan. Baik diamalkan dengan hati, diamalkan dengan lisan, atau diamalkan dengan anggota badan. Ketika ilmu itu bisa diamalkan, nah ini ilmu tujuan. Insya Allah akan kita bacakan apa saja sih ilmu tujuan itu. Ya, di sini disebut ilmu tujuan itu mencakup ilmu akidah. Ilmu dalam kita berkeyakinan, ya, ini mencakup tentang masalah iman, tentang masalah tauhid, ya, ini keyakinan. Dan keyakinan itu adalah pondasi dalam kita beragama. Maka orang munafik imannya tidak diterima sama Allah karena pondasinya salah, ya. Keyakinannya salah, meskipun lisannya ngucap la ilaha illallah, meskipun dia sholat, meskipun dia beramal soleh yang lain, tapi di hadapan Allah kafir. Kenapa? Karena dia menyembunyikan dalam hatinya keyakinan-keyakinan yang kufur. Ya, itulah orang munafik. Dia lisannya ngucap la ilaha illallah, tapi hatinya tidak. Nah, maka ilmu akidah ini dasar, pokok. Ya, yang terbangun nanti di atasnya adalah amal-amal lain. Kemudian ilmu tujuan yang kedua adalah fikih. Ilmu tujuan yang kedua adalah
fikih. Ini kalau ditinjau dari sudut pandang pembagian ilmu secara hasil yang diamalkan. Ya, jadi kalau akidah itu tadi adalah amalan hati yang berupa keyakinan, kalau fikih ini adalah amalan yang mencakup amalan zahir, baik itu lisan, baik itu amalan mata kita, amalan telinga kita, amalan tangan kita, itu dihukumi dengan hukum fikih. Muncullah nanti ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, haram. Itu hukum-hukum yang terkait dengan masalah fikih. Ya. Sholat hukumnya apa? Wajib. Kan gitu. Sholat subuh 3 rakaat hukumnya apa? Haram. Kan gitu. Nah itu pembahasannya semuanya ada di fikih. Sholat tanpa toharoh sah atau tidak? Nah itu juga pembahasannya ada di fikih. Sholat kok nggak wudu? Sholat nggak nutup aurat? Nah, itu pembahasannya di fikih. Itu termasuk ilmu ghayah, tujuan. Selain berkaitan dengan ibadah, juga fikih ini mengatur urusan terkait apa? Muamalah. Ya, muamalah itu ya transaksional, keuangan antara Bani Adam, atau bisa juga non keuangan. Ya. Maka nanti ada pembahasan juga fikih nikah, ada fikih tentang hudud wal jinayat, semuanya ada aturannya. Nah, ini ilmu ghayah. Dan itu bekal penting sekali kita menghadapi, kita menjalankan hidup ini harus ngerti ilmu ghayah ini, baik mencakup akidah dan juga ilmu fikih. Kalau nggak ngerti nanti kita terjerumus kepada transaksional yang haram tanpa kita ketahui. Atau kita pengen menjalankan satu ibadah nggak ngerti tata cara hukumnya, sehingga ibadah kita dianggap tidak sah. Itu kenapa pentingnya kita belajar ilmu fikih, ilmu ghayah. Yang ketiga, yang terakhir, ilmu ghayah adalah terkait dengan tazkiyatun nafs atau suluk atau akhlak. Ini juga ilmu ghayah. Ya, karena hati kita ini harus bersih dari amalan-amalan yang merusak hati. Riya, sum'ah, ujub, takabur, kadzib, ya. Kemudian juga khianah, berbagai macam amalan itu merusak hati. Dan Allah melihat kita di akhirat bukan dengan jasad kita ini, yang dilihat hatinya. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila suwarikum wa ajsadikum atau kama qala Rasulullah SAW, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasmani kita, jasad kita, badan kita ini fisiknya ganteng apa enggak, bersih apa enggak. Tapi yang dilihat adalah dari hati dan amal kita. Hati dan amal kita. Maka butuh pelajaran yang namanya tazkiyatun nafs. Ini ilmu ghayah. Ya. Nah, jadi dari sinilah maka bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu ini wajib. Wajib diajarkan kepada anak-anak di level yang paling mendasar sebelum mereka balik. Jadi kalau anak-anak kita sebelum balik itu nggak ngerti tentang ilmu tujuan dasar, nggak ngerti tentang iman, nggak ngerti rukun Islam, nggak ngerti tentang tauhid, ini berbahaya. Ya, wajib kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Kalau orang tua tidak bisa mengajarkan sendiri, maka dia wajib untuk menitipkan anak ini diajar orang lain. Ya, baik itu nanti dengan ujroh atau tidak dengan ujroh. Ujroh itu upah, wajib. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal dalam kitabnya Al-Mukhtasar Al-Latif. Ya, wajib untuk menjelaskan kewajiban sholat, bahkan menyuruh sholat dari sejak umur 7 tahun sudah wajib bagi orang tua. Sama hukumnya dengan menyuruh sholat, menyuruh untuk puasa, menyuruh untuk ibadah-ibadah lain. Ya, mengenalkan kepada anak-anak masalah itu. Selain itu juga disebutkan diwajibkan bagi orang tua untuk mengajarkan keharaman
zina, keharaman liwat, keharaman minum khamr, keharaman ghibah, keharaman namimah, keharaman kadzib, berbohong, qaliluhu wa katsiruhu, disebutkan begitu. Bohong mau sedikit mau banyak haram. Itu loh, itu disebutkan kewajiban sebelum orang tua ini mendapati anaknya balik. Jadi sebelum balik ini harus beres tuntas. Tapi kan perkara ini nggak masuk di materi pendidikan modern sekarang. Nah, itu masalahnya. Taib. Selanjutnya kita berbicara ke arah ilmu alat. Ya, ilmu alat. Kalau tadi ilmu tujuan, ya kenapa kok anak saya dipondokkan? Ya agar akidahnya benar, agar ibadahnya benar karena ngerti fikih, agar akhlaknya baik karena diajari tazkiyatun nafs. Alat untuk mencapai situ apa? Alat, ilmu alat yang mengantarkan anak-anak kita bisa sampai paham akidah, paham fikih, paham tazkiyatun nufus dengan baik. Ya, kalau kita berbicara ilmu syar'i, maka ilmu alat itu kembalinya kepada beberapa ilmu yang kami sampaikan, diantaranya nahwu. Ya, nahwu ini apa? Gramatikal bahasa Arab. Ya, nanti gramatikal bahasa Arab itu terbagi jadi dua, nahwu dan shorof. Ya, kemudian ada tambahan tentang seni sastranya yaitu balaghah. Ini tiga-tiganya adalah ilmu alat. Kenapa? Karena dengan memahami tiga ilmu ini kita bisa memahami maksud Allah dan maksud Rasulnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau ditanya tiga ilmu tujuan tadi itu sumbernya dari mana? Ya, jawabannya apa Bapak-bapak Ibu? Sumber dari akidah, fikih, tazkiyah itu dari mana? Al-Quran dan hadis dan sunnah. Lah kalau ditanya Al-Quran dan hadis itu pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Berarti yang bisa memahami Al-Quran dan hadis itu yang bisa bahasa Arab. Kalau memahami kalau lewat terjemah itu jelas nggak paham. Kenapa? Karena dia memahami melalui proses terjemahan orang lain. Lah kalau terjemahannya benar, kalau terjemahannya salah gimana? Hah? Kadang kan ada terjemahannya salah toh. Akhirnya salah kaprah memahaminya. Memahami terjemahan saja juga butuh kecerdasan khusus dan juga dasar-dasar lain. Itulah kenapa ya mohon maaf sekali sekarang itu kita itu menghadapi krisis ketika mau balik penceramah nggak bisa bahasa Arab, nafsiri ayat, nafsiri hadis seenaknya. Itu kira-kira efeknya bagaimana itu Pak? Fatal nggak itu? Apalagi berbicara masalah hukum, wah ini nggak boleh, ini haram, ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Padahal nggak ngerti bahasa Arab. Lah tahu dari mana dia hukum itu? Nah, maka bahasa Arab ini jadi modal. Kalau kita pengen anak-anak kita ini paham benar Al-Quran dan hadis, ya harus menguasai bahasa Arab sebagai alatnya, mencakup nahwu, shorof, balaghah. Juga kita butuh mengajarkan anak-anak kita usul fikih. Ya, usul fikih itu kunci-kunci yang dengan memahaminya anak bisa menguasai fikih. Kemudian ada usul hadis, kunci-kunci ilmu yang di situ bisa membedakan kondisi hadis, apakah ini sahih, ini dhaif. Ya, ini hasan, hadis ini boleh diamalkan atau tidak boleh diamalkan. Itu belajarnya di ilmu usul hadis. Karena untuk mengambil sebuah sikap, mengambil sebuah hukum dibutuhkan dalil. Nah, dalil ini tidak semuanya bisa dipakai. Ya, hadis-hadis yang dhaif dalam kondisi tertentu tidak bisa dipakai. Ya, sehingga tidak sah orang itu ngambil kesimpulan amal gara-gara berdasar dengan hadis dhaif. Itu ada metodologinya, ada ilmunya. Itulah yang disebut ilmu usul hadis. Kemudian juga ada usul tafsir. Nah ini di dalam mentafsirkan ayat itu nggak seenaknya, nggak cuman modal tadi terjemah Quran habis itu ditafsirkan seenaknya sendiri. Ada kaedah-kaedah, ada kunci-kunci yang harus dipahami. Dalam Al-Quran ada ayat yang umum, ada ayat yang khusus, ada ayat yang dihapus, mansuh, ada ayat yang nasih yang menghapus, ada ayat yang mutlak,
tidak ada keterikatan embel-embel, ada yang muqayyad, terikat dengan hal tertentu. Itu ada kaidah-kaidah untuk memahaminya. Nah, itu juga disebut sebagai ilmu alat. Selain itu ada satu mungkin yang ditambahkan ilmu mantik, yaitu adalah ilmu retorika berpikir. Mantik yang murni berasal dari Islam, bukan dari filsafat-filsafat barat ya. Ini dianjurkan untuk dipelajari juga sebagai satu pondasi untuk alat kita memahami Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu masuk ke fase pembelajaran. Pembelajaran mulazamah kita bagi jadi 3 fase. Kalau ada tahapannya itu berapa lama atau mulazamah itu? Nah, saya nggak jawab dengan tahun. Ya, jadi jenengan jangan memahaminya oh mulazamah itu 6 tahun ya Tat ya. Enggak. Oh mulazamah 10 tahun Tat, enggak. Ya, bisa jadi mulazamah seumur hidup gitu. Tapi fase tahapannya melewati 3 ini. Ya, melewati 3 ini. Yang pertama adalah fase pengkondisian media ilmu. Ya, fase pengkondisian media ilmu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu itu memiliki media. Ya, kalau kita bicara tanaman itu kan ada media tanamnya toh. Apa media tanamnya tanaman itu? Tanah. Kan gitu ya. Nah, kalau seumpama tanaman tidak ditanam di tanah, umumnya tidak tumbuh. Nah, sekarang memang ada media hidroponik pakai air itu, ya, atau aquaponik atau apa namanya. Tapi kan nggak semua tanaman tumbuh di situ. Pohon beringin apa bisa itu? Nggak bisa. Duren nggak bisa. Ya. Tapi kita berbicara tanah, semua tanaman bisa tumbuh di tanah. Tanaman apapun. Ya. Mungkin kalau ada ya pengecualian yang sangat sedikit, enceng gondok mungkin ya. Pengecualian yang sangat sedikit. Umumnya tanaman tumbuh di tanah. Nah, ilmu juga demikian. Ilmu itu punya media. Medianya ilmu itu apa? Namanya hati. Media ilmu itu namanya apa? Hati. Nah, untuk anak-anak kita bisa menginstal ilmu, bisa nanam ilmu dengan baik, dengan sehat, nanti tumbuhnya bisa besar, bisa tinggi, bisa berbuah. Medianya harus bagus. Ya. Medianya tadi apa? Hati. Hatinya harus bagus, Pak. Maka para ulama nyebutkan begitu ya, tibul qalbu lil ilmi kama tatibul ardu lisira'ah. Ya. Ilmu itu hati yang baik mudah ditanami ilmu. Sebagaimana tanah yang subur mudah untuk dicocok tanam. Nah, kalau tanah subur jenengan lempar apa saja tumbuh kan? Tukul itu. Ini kalau yang bertani mesti paham. Kita lempar apa saja toh, kalau tanahnya itu subur, tumbuh. Negara kita itu kan gitu, kayu dan batu jadi tanaman kan gitu katanya. Karena terkenal suburnya. Sama hati itu juga demikian. Kalau hati ini subur, ya, maka anak-anak nanam ilmu apa saja tumbuh di situ. Ilmu apa saja, Pak? Jangankan kok ilmu umum. Ilmu din itu kan ibarat kalau kita dudukkan secara kondisi tanamannya ini butuh perlakuan yang lebih khusus. Maka proses belajarnya saja harus mulazamah, harus talaki dengan guru. Kalau ilmu umum boleh otodidak, mungkin bisa sampai dia. Ya. Kalau ilmu agama saja bisa tumbuh dalam hati. Ilmu umum min babil aula. Orang kalau hatinya bagus mudah itu ditanami. Ilmu apapun dilempar situ tumbuh. Nah, bagaimana kita bisa menyuburkan hati? Nah, disinilah proses yang dinamakan pembelajaran adab. Adab itu ibaratkan pupuk. Nah, ketika santri belajar adab, maka hatinya semakin subur karena dikasih pupuk. Inilah fase pengkondisian. Sama orang bangun juga mesti butuh pengkondisian. Kalau tanahnya miring apa langsung bisa dipasang pondasi, Pak? Nggak bisa. Nah, ini harus dipahami ini sama wali.
Karena kadang mohon maaf, di pikiran dan mindset wali itu belajar itu langsung ngafal, langsung memahami sesuatu, dan pengennya kita, anak-anak kita itu cepat langsung. Pertanyaannya, medianya udah siap belum? Sekarang ada 5 tanah ya, kita jejer sampingan gitu. Yang sini subur, yang sini semi subur, yang ini sedang, yang terus kita taruh di situ bibit-bibitnya sama loh, bibitnya sama kita taruh di situ. Tumbuhnya sama apa beda, Pak? Demikian juga posisi anak kita begitu. Dari sekian banyak santri, santriwan, santriwati di pondok kita ini, baik di madrasah, di kutab, kondisi hatinya berbeda-beda. Kok bisa beda, Ustaz? Ya saya nggak tahu, jenengan dulu gimana itu. Kan kalau anak dilahirkan fitrah kan gitu, tapi habis itu yang mengkontaminasi lingkungan, keluarganya, masyarakat sekitarnya. Jenengan tinggal di satu daerah, samping kanan kiri isinya musik semuanya, dangdutan, yang sini keroncongan, yang sini. Tiap hari anak-anak kita dengarnya gitu. Sama orang lain yang tinggal di satu daerah, sekitarnya isinya ngaji, tilawatul Quran. Kondisi hati anak kita lebih bagus mana itu? Yang pertama atau yang kedua? Ya itulah, lingkungan mempengaruhi. Kan gitu. Nah, maka ketika masuk ke kutab, kondisi anak-anak juga beda-beda. Sebagaimana anak masuk ke madrasah itu, input kita masuk ke pesantren berbeda-beda. Ya, sekolahnya dulu di mana, keluarganya bagaimana, lingkungan sekitar itu mengkondisikan ya suasana hati. Jadi di fase awal ini tahap yang sebetulnya paling berat. Maka para ulama mengatakan kadal adabu an yakuna thulutsayil ilm. Dalam riwayat lain ada juga nisfal ilm. Hampir-hampir adab itu 2/3 ilmu. Ada yang mengatakan separuhnya ilmu. Loh, minimal itu. Artinya kalau adabnya beres, wah itu insya Allah mudah untuk fase selanjutnya. Nah, fase selanjutnya adab apa sih yang terkait dengan ilmu akan kita sebutkan di sini. Ya, atau sebelumnya saya sampaikan fase pembelajaran mulazamah ini secara tuntas. Setelah pengkondisian media ilmu, ada penanaman pondasi ilmu. Penanaman pondasi ilmu itu dasar-dasar. Ya, kalau orang mau bangun berarti pondasinya kan ditaruh dulu. Nah, pondasi ilmu itu apa saja nanti akan kita jabarkan. Kemudian selanjutnya baru pembangunan struktur. Wah, tiang-tiangnya dinaikkan. Kalau cuma 1 lantai ya sudah langsung diatapi. Kalau mau 2 lantai ya berarti didak, dinaikkan lagi, kan gitu. Ilmu juga sama. Seberapa besar, seberapa mewah ilmu yang dimiliki anak-anak kita tergantung pondasinya. Pondasi kuat, ilmunya juga nanti akan kuat, akan mewah. Dibangun 10 lantai bisa, dibangun 15 lantai bisa, tergantung proses pondasi. Nah, ini rukun-rukun yang merupakan pilar mulazamah ya. Jadi yang pertama adalah talaki. Talaki tadi sudah kita bahas, tidak disebut mulazamah kalau santri nggak belajar ke guru ya, sehingga penting ini kita menanamkan kepada anak-anak kita kedudukan seorang guru ya. Nggak boleh santri itu kok kemudian lebih meninggi dari gurunya, ilmu nggak akan masuk ya, karena itu menyelisihi adab dan juga menyelisihi proses bahwasanya guru itu kan nguncurkan ilmu, berarti santri harus lebih bawah darinya. Maka perkataan para ulama, al ilmu harbun lil fata al muta'ali, ilmu itu menjauh dari pemuda yang sombong, anak-anak yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana aliran air itu menjauh dari tempat tinggi, kan nggak ada air naik, adanya air itu turun derajat. Itu contoh adab. Nggak bakal santri dapat ilmu kalau dia takabur. Disebutkan mimma nila yajtami'ani fihimal ilm, 2 golongan yang ilmu tidak bakal masuk ke dalamnya, al mustahyi wal mustakbir, yang pemalu dan yang sombong. Itu adab ya, kalau tidak dikondisikan untuk tawaduk ya ilmu nggak masuk ke anak-anak kita ya. Nah, jadi talaki tadi
Yang pertama, kemudian yang kedua pembelajaran adab. Nah, ini jadi pondasi mulazamah yang kedua, sudah kita singgung tadi. Kemudian yang ketiga adalah itqon. Nah, itqon ini apa? Fase ketika proses penanaman pondasi. Pondasinya itu harus kuat, harus tuntas dan kuat. Ya, contohnya jenengan baru taruh besi, belum dicor dengan semen, langsung habis itu diuruk tanah. Kira-kira pondasinya kuat apa enggak? Belum dicor semen, no. Itu kan nggak tuntas berarti kan? Atau kurang kuat. Contoh bangun pondasi, ya, campuran antara semen, pasir dan juga batunya itu kurang ideal. Semennya harusnya ditaruh persekian adonan itu 1 sak contohnya. Nah, dikurangi dari 1 sak jadi setengah sak. Pondasinya kuat enggak? Kalau pondasi nggak kuat, kira-kira bagaimana itu bangunan? Roboh nantinya. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan itqon, disebut dengan itqon. Itqon itu adalah ketuntasan dan kekuatan. Kemudian yang keempat runut. Ya, runut. Ya, tahapannya harus runut. Nggak bisa kita bangun rumah kok langsung atapnya dulu, kan nggak bisa. Nah, setelah pondasi, habis pondasi apalagi tiang-tiangnya dinaikkan, kolom-kolomnya, kan begitu, ada fase-fase, ada tahapannya. Belajar juga sama. Yang terakhir fokus. Ya. Bayangkan jenengan sewa tukang yang masih proses pengerjaan awal, langsung yang didatangkan tukang finishing. Pengennya langsung menyelesaikan pembangunan struktur dan finishing sekaligus, bisa nggak Pak? Nggak bisa. Karena nggak fokus. Jadi fokus dulu, kita sedang proses apa nih? Prosesnya sedang taksil, ya taksil. Jangan ajarkan ilmu-ilmu yang di luar daripada taksil. Makanya mohon maaf ya, kadang usulan wali itu kan macam-macam. Ustadz, kenapa kok nggak diajarkan ilmu ini? Kenapa kok nggak ini? Kenapa kok nggak itu? Kadang kami belum menerima usulan itu, bukan kami itu nggak nerima usulan baik atau tidak mau. Ada yang bilang, wah jangan-jangan pondok anti kritik. Enggak. Tapi kami melihat maslahat bahwa kalau ilmu itu terlalu banyak dimasukkan, suruh belajar ini, suruh belajar itu, pondasinya nih gagal nanti. Ya, contoh nih bahasa Inggris. Apakah bahasa Inggris masuk di dalam pondasi pembangunan ilmu syar'i? Jawabannya tidak. Apa hubungannya bahasa Inggris dengan ilmu syar'i? Enggak ada hubungannya. Itu termasuk ilmu yang nanti masuk ke konstruksi bangunan atas sudah. Bahkan mungkin masuknya finishing ke lebih ke sisi-sisi lain lah, ke hiasan mungkin bisa. Ya, artinya bangunan tanpa itu pun masih oke jadi. Ya. Kalau itu diusulkan untuk diajarkan di awal ketika prosesnya masih pondasi atau proses masih bangun struktur kolom, masih mau ngedak, langsung pengennya, "Ustadz, ini ada lampu hias, tolong dipasang sekarang ya." Cocok nggak itu? Ya cocok. Ya begitulah itu. Jadi kita memahami fase dan tahapan itu harus runut. Yang kedua juga harus fokus. Ini 5 pilar mulazamah yang harus kita pahami. Kemudian di sini talaki tadi sudah kita bahas. Nah, adab ya, yang tadi kita singgung, apa sih sebetulnya adab-adab pokok menuntut ilmu, saya sampaikan di sini. Bagi baik wali ataupun santri ini di sini dicatat betul. Ya, yang pertama ikhlas, ini pondasi yang paling besar dalam adab. Ibaratkan kalau tadi itu kita bicara adab itu pupuk, ini pupuk yang paling mujarab, paling bagus itu. Itu ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika seorang santri menuntut ilmu hanya karena Allah. Ya, bisa dua. Antara tujuannya, kenapa kamu menuntut ilmu? Karena menuntut ilmu wajib. Ini kemarin saya tes itu santri-santri, kenapa kalian belajar? Kenapa kalian ke pondok? Masing-masing jawab. Ada yang jawabannya lucu Pak, pengen membahagiakan orang tua, itu ada gitu. Ya itu baik, tapi saya benerin, salah. Kalau kamu membahagiakan orang tua, ada jenis orang tua yang nggak seneng anaknya ngafal Quran, ayo gimana? Ya, maka saya katakan tujuan belajar itu mengamalkan perintah Allah. Terutama belajar ilmu syar'i, karena Allah mewajibkan kita belajar.
Kan dalilnya tadi jelas di surat di apa namanya? Di Sahih Muslim, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Atau yang kedua kepada akibat. Kalau tadi kepada sebab, ini kepada akibat. Kenapa kamu menuntut ilmu? Agar mendapat ridha Allah. Itu akibat. Dua-duanya benar. Ya. Saya kemarin menguatkan kepada anak-anak dari sebab dulu, karena itu yang akan menjadikan kenapa kok toh saya dihidupkan di dunia. Alasannya apa? Sebabnya apa? Kita dihidupkan di dunia untuk ibadah. Salah satu bentuk ibadah kita adalah menuntut ilmu. Itu yang kemarin saya sampaikan kepada santri-santri. Nah kemudian selain ikhlas, cinta terhadap ilmu, wah ini juga penting. Ya mohon maaf kalau anak-anak kita nggak senang Quran, mau kita paksa ngafal Quran nggak hafal-hafal Pak. Dia sama Quran udah nggak senang. Dia ngafal nggak senang, wah males ngafal itu, berat Pak. Yang diperbaiki bukan masalah kecerdasannya, bisa jadi anak cerdas, tapi adabnya yang bermasalah. Ya, harus diperbaiki dulu. Bagaimana kita menanamkan kepadanya kecintaan terhadap Quran. Ya, kemudian selanjutnya mengagungkan ilmu. Di antara bentuk mengagungkan ilmu itu adalah mengagungkan guru. Mengagungkan guru itu bukan berarti kita nyembah-nyembah, kita mengangkat derajatnya, enggak. Derajat guru sebagaimana mestinya dihormati, dikedepankan daripada yang lain. Ya, itu bentuk mengagungkan ilmu. Mengagungkan ilmu, mengagungkan kitab. Maka para ulama ada hukum mereka membahas hukum khusus terkait bagaimana adab penuntut ilmu terhadap kitab. Apa boleh kitab dilempar gitu? Ya, kitab ditaruh di kaki boleh enggak? Meskipun bukan Quran tapi itu ilmu, harus diagungkan, ya kan? Nah, apalagi kok Al-Quran yang itu firman Allah, kalamullah. Nah, terus diantara adab menuntut ilmu yang pokok adalah hasrat kepada ilmu. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, dzakaun wa hirsun. Modal menuntut ilmu itu setelah dzaka, hirs, hasrat menuntut ilmu. Kayak orang hasrat makan, kayak orang hasrat minum itu. Kalau anak-anak kita belum muncul hasrat itu ya susah. Sama aja kayak kita ini dorong mobil mogok, berat nggak? Bisa jalan tapi berat. Kenapa? Karena hasratnya ndak ada gitu. Kalau hasratnya ada, jangankan didorong, cuman kita kasih isyarat, ayo lari ke sana, lari dia. Ya, istilah saya sekarang itu begini, kalau orang dulu ya zaman salafus soleh, hadis tersembunyi di mana-mana dicari. Satu hadis mereka rela mengadakan perjalanan sampai berbulan-bulan, sampai ratusan bahkan ribuan kilo untuk ngejar apa? Satu hadis. Ilmunya ini loh tersembunyi, dicari. Zaman kita sekarang ilmu disuapkan kepada anak, dilepeh lagi. Paham Pak? Ilmu itu kita suapkan, nyoh tak dulang, dimuntahkan lagi, moh. Kenapa masalahnya? Karena ini adab-adabnya belum beres. Hasrat kepada ilmu nggak ada. Kita ngerti toh Pak, nek orang nggak mau makan terus kita paksa makan, gimana kira-kira? Ya begitu. Anak-anak itu kalau belum punya hasrat kepada ilmu nggak bakal dia sukses belajar. Ini harus dipahami sama orang tua. Maka jangan langsung ketika kita mengawal anak belajar itu pengennya langsung hasil. Tapi harus diketahui juga tahapan dan prosesnya, ya. Terus selanjutnya diantara adab yang penting kesungguhan, ya. Nggak mungkin ilmu itu leha-leha, anak seenaknya sendiri sehari cuman ngaji 1 jam, itu kurang. Ya harus sungguh-sungguh. Ya, Imam Syafi'i kan sampai mengatakan begitu kan, ya. Kalau aku disibukkan dengan beli 1 butir bawang, ya saya nggak bakal paham satu masalah. Ya, selain tadi fokus juga kesungguhan itu di situ. Ya, ini modal. Terus yang terakhir nih kesederhanaan, atau ada 2 lagi, kesederhanaan. Ini juga penting bapak-bapak, ibu-ibu. Mohon maaf ya, mungkin jenengan punya rezeki yang berlebih. Dan dengan anak di pondok itu
Kita kadang ya Allah anak saya makan apa ya, sekarang oh tak kasih jajan yang lebih, tak kasih makan yang lebih. Tapi ingat sunnah ya, ini sunnah tradisi salafus soleh. Mereka belajar itu mesti akan menghadapi kesederhanaan. Mereka yang sukses-sukses dalam belajar itu mereka-mereka yang ketika belajar sederhana. Jadi kesederhanaan itu kunci, Pak. Ya mohon maaf sekali lagi, mungkin jenengan punya harta berlebih, tapi bukan tindakan yang bijak memberikan anak duit sebanyak-banyaknya. Ya, non sewu ini sekali lagi, ada kadang wali ya mohon maaf itu ngasih uang jajan itu nominalnya ya Allah ini buat apa gitu. Ya, disesuaikan saja ya, nggak usah terlalu banyak-banyak. Anak-anak kalau duitnya banyak itu akhirnya bingung, saya mau tak pakai apa. Dan kasus-kasus kadang terjadi, alhamdulillah kalau di sini kan uang kita titipkan ya di bagian keuangan. Kalau di beberapa lembaga yang di situ dipegang sendiri, ya itu kemungkinannya dua. Kalau duitnya banyak, antara nanti duitnya hilang, ya, karena kebanyakan temennya ngelihat setan masuk, diambil situ. Atau yang kedua apa? Menjadi pemicu anak ini ngelanggar. Wong duitnya banyak. Ya, tinggal aja jalan ke terminal ngelihat ada ojek langsung saya diantar kabur kota. Ya, digunakan untuk foya-foya, shopping apa segala macam. Jadi uang banyak itu enggak mesti membantu, malah justru kadang merusak. Gitu nggih. Jadi ini wali yang nun sewu ya, punya kelebihan itu bukan berarti memberikan uang jajan kepada anak sebanyak-banyaknya. Ajari anak kita kesederhanaan. Insya Allah itu akan memudahkan dia sukses menuntut ilmu. Terakhir kesabaran. Saya kemarin ditanya ini di majelis kutab. Ada guru kutab yang nanya, Ustadz, sekarang baru marak pembelajaran dengan konsep menyenangkan. Bagaimana kita buat konsep pembelajaran itu menyenangkan murid. Jadi apapun yang menyenangkan murid itu yang akan dijadikan konsep pembelajarannya. Saya ngomong itu menyalahi sunnah salafus soleh. Gak ada ceritanya mereka belajar dengan senang-senang, itu gak ada. Coba aja dibuka sampai Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah itu nulis Sofahat min Sobril Ulama. Itu isinya cerita kesabaran ulama menuntut ilmu. Maka mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, kalau putra-putri jenengan dididik di pondok ini untuk prihatin, itu mendidik kesabarannya. Kita harus tega, harus hatinya tuh tegel gitu loh. Gak apa-apa, memang nak itu pahit, tapi itu kebaikan bagi kamu. Dikuatkan begitu. Kalau di pondok dipola untuk mereka hidup sederhana, tapi di rumah orang tuanya malahan merantasi hati ini, yo mesake menlele. Anak tambah wah kesempatan ini gitu. Dia tambah nggak kerasan di pondok, gitu kan? Maka wali harus dukung. Nggak apa-apa le, prihatin. Ini kesuksesan bagi kamu. Nah, kamu prihatin, kamu terbiasa sabar, insya Allah masa depan kamu bagus. Anak kan akhirnya jadi kuat. Nggak punya celah untuk lari dan cari solusi kabur, solusi putus dari proses pendidikan di pesantren. Ya, terus ini ada itkon, ini kekuatan dan ketuntasan. Ketuntasan itu kalau di pondok ya kita tuntas ngaji kitab. Satu kitab apa yang dipelajari awal sampai akhir tuntas. Sama juga kekuatan, untuk membangun kekuatan menguasai kitab itu hafal dan faham. Nggak cukup hafal toh, harus paham. Maka ketika kita anak baru hafal Quran, khatam 30 juz itu belum apa-apa. Masih prosesnya masih panjang, Pak. Karena konsep itkon ini, maka di pondok kita tidak mengenal jenjang kelas. Nah ini yang harus dipahami. Jenjang kelas nggak kenal. Kelas berapa? Kok nggak ada kelas 1, 2? Kok nggak ada kelas 1, 2, 3? Sebetulnya gimana sih konsepnya? Karena kita ketuntasan. Dan otomatis dalam satu rombongan, satu angkatan masuk, ketuntasannya berbeda-beda. Ada anak yang ketuntasannya cepat, ada yang anak ketuntasannya lambat. Maka dari itu kita tidak patok
dengan kelas. Kalau dengan sistem kelas, kurikulum dibangun, dibuat, nanti akhir tahun ajaran kitabnya belum rampung tapi waktunya sudah selesai. Tuntas atau tidak, Pak? Mau nggak mau habis itu diujikan. Ujian semester 1, ujian semester 2, muncul nilainya, anak ternyata ujiannya bagus hasilnya, meskipun sebetulnya belum tuntas pembelajarannya, dinaikkan ke kelas 2. Masuk ke kelas 2 sudah beda pelajaran, sudah beda kitab. Karena beda pelajaran dan beda kitab, otomatis ada loncatan, sehingga di sini tidak runut pembelajarannya. Disitulah yang menjadikan pemahaman anak-anak di fase selanjutnya tidak sempurna. Bahkan banyak yang mereka gagal paham. Sama kayak anak kita suruh naik ke atap, tidak kita kasih tangga gitu. Bisa enggak itu? Loncat-loncat ngelanjang, keberatan gitu. Nah, disinilah kita menggunakan konsep ketuntasan. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketuntasan ini kalau kita aplikasikan ke 3 fase tadi, fase fase adab, kemudian fase pondasi, dan kemudian struktur ilmu. Kalaulah seumpama nih, pahit-pahitnya anak kita belum tuntas proses pembelajaran pondasinya, tapi di situ ada usaha untuk menuntaskan adabnya. Kemudian selama waktu reguler semua yang di madrasah 6 tahun diluluskan. Kira-kira menurut jenengan ada hasilnya atau tidak? Ada hasilnya enggak? Jadi enggak sampai ke level 3 baru proses penuntasan fase pertama saja belum beres. Tapi ada upaya ke situ terus menerus. Adabnya sehingga di situ mulai ada proses perubahan adab pada anak. Di sisi lain ada pelajaran pondasi yang masih dalam fase diselesaikan. Ya, itu insya Allah jauh lebih baik daripada anak dinyatakan lulus, kelihatannya ilmunya sudah tinggi, padahal nggak punya apa-apa dan adabnya bermasalah. Ini yang nanti merusak. Ya, ada ungkapan begini, nisful ilmi yufsidul balad. Nisful ilmi, ilmu yang setengah-setengah itu merusak negara, Pak. Jadi kalau negara kita rusak itu ya ada orang yang ilmunya mau separuh-separuh itu belum tuntas. Kita mau anak-anak kita jadi seperti itu. Ya, makanya tadi adabnya, kalau adabnya bagus, kalaulah anak kita nggak jadi ulama enggak apa-apa, tapi mesti hidupnya bermanfaat. Dan itu modal dia mengarungi hidup, insya Allah istiqomah di jalan Islam dan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Baik, ini kita ringkas, waktu yang sudah mepet. Runut, tadarus, nanti ada tahapan dan urutan belajar ya. Kalau di sini kita sebutkan pendalaman ilmu setiap disiplinnya, ada usul fikih, usul hadis, usul tafsir. Ini runutnya dari awal adab, Quran, hadis, bahasa Arab. Itu pondasi. Kemudian naik lagi dasar akidah, dasar fikih, dasar nahwu sorof, itu diajarkan bareng. Kemudian usul fikih, usul hadis, usul tafsir, balaghah diajarkan lagi. Jangan jenengan kira lulus mesti sampai ke tingkatan 3 loh, Pak. Tergantung ketuntasannya, makanya jangan gagal paham. Kenapa kami sampaikan, oh berarti kalau saya lulus anak saya dari Salman Al Farsi itu mesti hebat balaghah. Berarti kata Ustaz Sanif kan itu tangganya sampai berapa, sampai tinggi itu. Enggak, itu maksudnya kita nyebut dan nunjukkan petanya. Nah, sampai berapa anak kita tergantung usaha mereka masing-masing dan kemampuan juga, rizki juga Allah, rizki dari Allah, karena ilmu itu rizki. Antara satu anak dengan yang lain berbeda-beda. Baik, ini pemaparan dari materi mulazamah. Kemudian ada sebetulnya di sini nanti slide tayangan tentang tahapan pembelajaran di madrasah. Ditayangkan mungkin saat di madrasah dan juga di kutab.
Ya, tahapannya itu apa saja, ada slide-nya, tayangannya. Ini sebetulnya mungkin yang lebih berhak menjelaskan adalah direktur pondok dan juga direktur pondok mungkin menjelaskan total antara tahapan di kutab dan juga tahapan di madrasah, dan itu sebetulnya nanti akan nyambung. Ya, terutama fase kutab itu sebetulnya adalah fase pengkondisian adab yang paling pokok. Nah, kalau kutabnya sukses itu insya Allah nanti masuk ke madrasah lebih mudah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini nanti bisa diakses, insya Allah di-share di grup masing-masing yang tahapannya ini. Karena tahapan nanti kalau ada yang belum difahami bisa ditanyakan, Ustadz itu tahapan ini maksudnya bagaimana. Nah, itu nanti bisa juga ditanggapi dari direktur pesantren dan timnya insya Allah. Ya, ada Ustadz, itu bisa ditayangkan slide tampilannya, sedangkan penyampaian kami saya rasa cukup sampai di sini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsira. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas materi yang beliau sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Taufik Abdullah selaku anggota Dewan Majelis Kiai. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah lana jami'an waftah li asatidatina wa li dhurriyyatina jami'an futuhal arifin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santriwan dan santriwati semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di setiap langkah, memberikan bimbingan kepada kita semuanya. Bukan materi tapi sebagai penutup saja. Masya Allah, tadi di slide tadi di situ dipaparkan bagaimana mulazamah, dan di situ gambarnya adalah peta dunia. Sebenarnya di situ ada pesan yang tersirat. Semoga mereka yang para santriwan, santriwati dan generasi kita semuanya ini kembali memegang dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Karena memang dunia ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh, dan jalan kita itu untuk menuju kesalehan. Maka di akhir ini satu cerita yang itu hendaknya menjadi konsep hidup kita semuanya. Kita sebagai orang tua, kita sebagai talibul ilmi, kita sebagai apapun, konsepnya itu. Dan insya Allah kedepannya akan dibahas tema-tema konsep majelis-majelis kedepannya tentang penjabaran itu semua nanti. Maka kami bawakan satu, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala menceritakan tentang gurunya, bagaimana saya tidak pernah sholat setelah meninggalnya guru saya, yaitu Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Setelah meninggalnya guru saya tidak pernah sholat kecuali saya mendoakan kedua orang tua saya dan Imam Muhammad. Setiap sholat setelah meninggalnya gurunya, beliau jadikan itu setiap sholatnya begitu. Ini kita bukan wali saja, bukan santri saja, bukan santriwati, tapi kita semuanya mendoakan orang tua, begitu juga guru yang mengajari kita. Karena hakikatnya kita tidak punya apa-apa, yang mengajarkan kita siapa? Guru-guru kita. Dan tidak mungkin semua yang duduk di sini tidak punya guru. Pasti semuanya punya guru apapun bidangnya. Maka beliau melanjutkan, dan saya tidak pernah luput pula mendoakan siapa saja yang aku belajar kepadanya dan aku mengajarkan ilmu kepadanya. Jadi dua, beliau mendoakan gurunya, mendoakan juga para santrinya dan para murid-muridnya. Nah, ini
hendaknya juga dijadikan, mari kita semua menjadikan itu konsep hidup, mendoakan mereka orang-orang yang mempunyai keutamaan bagi kita semuanya. Nah, itu saja yang kami sampaikan sebagai penutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan bimbingannya hingga akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas materi yang beliau sampaikan dari Ustadz Taufik Abdullah dan juga seluruh anggota Dewan Majelis Kiai yang telah menyampaikan materi. Semoga Allah berikan kita kefahaman serta kemudahan untuk mengamalkannya dan juga mendakwakannya. Amin amin ya rabbal alamin.